Indonesia menduduki peringkat prevalensi stunting kelima di dunia. Anak yang mengalami stunting akan mengalami penurunan prestasi sekolah, tingkat pendidikan rendah, dan pendapatan yang rendah ketika dewasa. Selain itu, anak yang mengalami stunting memiliki kemungkinan lebih besar tumbuh menjadi individu dewasa yang tidak sehat. Sebenarnya, apa sih itu stunting? Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu, sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Stunting pada anak juga berhubungan dengan peningkatan kerentanan anak terhadap penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, serta peningkatan risiko overweight dan obesitas. Kasus stunting pada anak dapat dijadikan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia suatu negara. Hal ini disebabkan karena stunting dapat menurunkan kemampuan kognitif, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko penyakit, sehingga akan mengakibatkan kerugian jangka panjang untuk perekonomian Indonesia. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari, sehingga menjadi salah satu fokus pada target perbaikan gizi di dunia sampai tahun 2025. Kekurangan gizi terjadi begitu saja sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Perkembangan otak anak yang sensitif terkait dengan asupan zat gizi mayoritas terjadi pada usia 2 tahun. Dan apabila pada usia 2 tahun tersebut terjadi kekurangan asupan zat gizi, maka perkembangannya akan terhambat. Sel saraf otak akan terus berkembang, sehingga pada usia 5 tahun, ukuran otak anak telah mendekati ukuran otak orang dewasa, kira-kira 90%. Oleh karena itu, nutrisi yang tepat selama kehamilan dan selama 5 tahun usia anak sangat berperan dalam hasil perkembangan otak. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting ialah program 1000 hari pertama kehidupan anak balita. Program tersebut bertujuan untuk dapat melihat pertumbuhan bayi, khususnya panjang badan, pertumbuhan anak dari sejak lahir sampai usia 15 bulan yang kemungkinan terjadi gangguan pertumbuhan karena asupan gizi yang kurang. Anak-anak yang berat badan waktu lahir kurang dari 2.500 gram cenderung prevalensi pendeknya lebih banyak dibandingkan dengan anak yang lahir normal dan lahir dengan berat badan lebih dari 4.000 gram. Faktor penyebab stunting adalah: yang pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI. Yang kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care dan postnatal care. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar di ruang terbuka. Serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Pencegahan stunting dilakukan dengan yang pertama, pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi dan terpantau kesehatannya. Yang kedua, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI yang cukup jumlahnya dan kualitasnya. Yang ketiga, memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Dan yang keempat adalah meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih.